Dan inilah yang mereka sebut dengan Y2K, Year of the Yehuda Kingdom. Di mana mereka akan menciptakan Y2K ini kalau bukan di Palestina? Kenapa harus Palestina? Dalam teori jantung dunia, in the heartland of the world theory, seorang profesor mengatakan kalau Palestina adalah jantung dunia. Kenapa demikian? Palestina menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika, Palestina menghubungkan benua Eropa, Palestina menghubungkan benua Asia dan Australia. Artinya menguasai Palestina, menguasai dunia. Pintar Yahudi, mereka ingin menguasai dunia. Cukup dengan menguasai Palestina saja, maka mereka bisa menguasai dunia. Lihat hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah Palestina di tahun 1946. Warna hijau ini adalah kaum muslimin. Saat itu di Palestina tidak lebih dari komunitas Yahudi 8% saja. Warna putih ini adalah komunitas Yahudi. Mereka tidak lebih dari 8%. Dan di Palestina saat itu ada 12 distrik atau 12 provinsi. Tapi apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, PBB di tahun 1947 divide the Palestinian territory. Mereka membagi 2 wilayah Palestina. 54% bagi Israel dan 46% bagi umat Islam Palestina. Itu langkah awal. Dan lihat dari tahun ke tahun, Palestina makin lama makin hilang. Dari 12 provinsi, 11 provinsi di Palestina sudah dikuasai Israel, Zionis Yahudi. Tinggal 1 provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. Sengaja Allah sisakan Gaza untuk kita umat Islam dunia. Kenapa? Karena dari Gaza insya Allah Palestina akan kita rebut kembali. Betul? Dan siapa yang akan membebaskan Palestina? Bapak Ibu, nanti saya bahas di ujung ya. Siapakah yang akan membebaskan Palestina? Insya Allah. Masih ada waktu? Baik. Coba lihat Bapak Ibu, dari tahun ke tahun Palestina menyedihkan. Sekarang semua wilayah sudah dikuasai Israel. Hanya tinggal 2 Palestina itu. Ada West Bank tepi barat dan ada Gaza Strip, jalur Gaza. West Bank mereka kuasai, tinggal Gaza yang belum mereka kuasai. Dan lubangnya kita, di West Bank tepi barat ada kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Segini, Al-Aqsa itu alun-alun dari sini sampai ke sini. Nah ini Al-Aqsa. Di dalamnya ada Masjid Kibli. Disinilah disebut Masjid Kibli karena disinilah kaum muslimin di zaman Rasulullah salat asar pertama kali menghadap Ka'bah. Ka'bah di bawah. Mereka menghadap ke Ka'bah ke bawah. Salatnya di sini. Maka dinamakan Masjid Kibli. Ini Masjid Dome of the Rock. Disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj menaik ke Sidratul Muntaha. Atau juga disebut Kubatus Sahrah karena kubahnya emas berwarna kuning. Di bawah lantai ini ada Masjid Buraq ke bawah sana. Dan di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Di bawah lantai ini, itu masjid yang digunakan Rasulullah mengimami 1500 Nabi dan Rasul ketika Isra Mi'raj. Bulan depan insya Allah kita akan berangkat ke sana. Bapak Ibu yang ikut mangga. Tapi mohon maaf untuk bulan depan mungkin sudah ditutup karena visa yang bisa kita dapatkan harus dari Israel itu 40 hari. Bapak Ibu yang mau berangkat ke sana doakan mudah-mudahan bisa berangkat bersama saya. Minggu depan insya Allah kami akan berangkat bersama saudara-saudara kami. Kita tunjukkan pada dunia, Indonesia siap memimpin kebangkitan Islam. Takbir. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Kalau Nabi Sulaiman pernah diberikan 3 permintaan oleh Allah. Saya tahu hal ini dari seorang syekh ketika saya berkunjung ke Israel di Wadi Yunus. Itu Palestina sebetulnya, cuma diklaim menjadi wilayah Israel. Di Wadi Yunus saya bertemu dengan seorang syekh. Syekh ini berkata kepada saya, "Hunaka hadisun alladhi yata'allaq bi kisati Nabi Sulaiman alaihissalam." Ada satu hadis Ustaz yang terkait dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sautiha iyyaka." Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal. Aku akan kabulkan untukmu. Yang pertama Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, "Ya Rabbi, atini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di hatta taqum as-sa'ah." Ya Allah, berikan aku kekuasaan, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada siapapun. Fa'atahu iyah.
Maka Allah memberikan hal itu pada Nabi Sulaiman. Maka lihat istana Nabi Sulaiman, kekuasaannya belum ada yang menandingi sampai hari kiamat. Yang kedua, ya Rabbi, ij'alni malikan adilan kama tarda. Ya Allah, jadikan aku raja yang adil, di mana keadilanku sama dengan keadilan yang kau kehendaki dan kau ridhoi. Maka Nabi Sulaiman raja yang adil, bukan hanya untuk manusia, binatang sekalipun adil, termasuk untuk semut. Yang ketiga, Nabi Sulaiman berkata kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazul masjid hadha ba'di hatta taqum as-sa'ah wa la yusarri fi rakatain illa an tahuta anhu khatayakullaha qala ayahrija min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun ya Allah, sesudahku nanti sampai hari kiamat, siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, walaupun hanya salat 2 rakaat di dalamnya, di mana saja, mau di sini, mau di sini, mau di halaman ini atau di sana, walaupun cuma 2 rakaat, kecuali engkau hapuskan semua dosa-dosanya ya Allah, qabla ayakhruja min hadzal masjid, sebelum kaki terakhir keluar dari masjid ini. Maka siapapun yang bertaubat di masjid ini, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan walaupun hanya salat 2 rakaat di masjid ini, Allah menjamin habis dosa-dosanya ketika dia keluar dari masjid ini. Inilah kenapa Rasulullah SAW memuliakannya sebagai masjid yang ketiga yang Rasulullah muliakan. La tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW, wa Masjidil Aqsa. Maka kalau mau umrah, umrahlah plus Palestina plus Aqsa. Ini sunnah dan perintah Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Dan apa yang terjadi hari ini, lupakah kita? Zionis Yahudi sekarang sedang euforia. Kenapa mereka euforia? Karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi datang. Kenapa mereka mengatakan dan meyakininya? Karena sapi yang akan dikorbankan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu hari ini telah lahir. Dan ini sapinya. Tapi ini ada musik bang, musiknya nggak apa-apa. Tapi abang duduk sini kan. Baik Bapak Ibu, ini dia sapinya Bapak sekalian. Mereka sedang bergembira karena sapinya telah lahir. It's impossible, but the truth is, there are thousands of red cows throughout the world. Inilah sapinya Bapak Ibu. Jadi Zionis Yahudi akan melakukan upaya sacrifices, pengorbanan, sebagai bentuk cinta mereka menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ya. Dan mereka mengatakan di dalam kitab yang mereka yakini, bukan keyakinan kita, kalau ciri-ciri Tuhan mereka akan datang apabila sapi merah jantan, bersih tanpa cacat, merah semuanya, itu telah lahir. Dan ini sapinya sudah ada. Mereka sedang bergembira menyambut kedatangan Tuhan mereka. Inilah kenapa mereka begitu gencar dalam meneliti siapapun gerakan-gerakan di dunia yang ingin menghalangi terwujudnya ambisi mereka. Dan yang mereka takuti bukan negara Timur Tengah lagi, bukan Afghanistan, bukan lagi Irak, tetapi yang mereka takuti Indonesia Bapak Ibu. Kenapa mereka takuti Indonesia? Karena di Indonesia ada ustadz-ustadz akhir zaman. Baik, maka lembaga kita, saya teliti kembali Bapak Ibu, data demi data saya kumpulkan agar memuatkan keyakinan saya Bapak Ibu. Dan ini data-data yang saya dapatkan. Benyamin Netanyahu, dia dan Rabi Yahudi berbicara. Seorang petinggi Rabi Yahudi mengatakan kepada Benyamin Netanyahu, tolong percepat langkah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ya, boleh Bang.
מה שלא יעוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז רק תעשו משהו למעט כאילו שהיא מספיק, כאילו שהאדם כבר שואל כמה שואל, מדהים ועדיין ליבו. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ketika saya berbicara ini, sudah Pak, saya terlalu sibuk dengan akhir zaman katanya. Saya terlalu meramal, sehingga ada di antara mereka di Facebook, di Instagram menyebut saya Ustadz Peramal. Terima kasih. Makin bertambah gelar saya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sadar dan tidak tahu bahwa ternyata Yahudi pada akhirnya kemudian mereka berbondong-bondong dengan bangga memasuki Al-Quds, kiblat kita yang pertama. Tahukah Bapak Ibu sekalian yang mereka rencanakan? Apa yang mereka rencanakan dengan kiblat kita yang pertama? Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan Bait Solomon. Ini akan menjadi mereka bangun nanti. Dan mereka membangun ini untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu tadi, Dajjal. Dan demi Allah insya Allah, ada satu negara yang sering dinantikan dan diyakini oleh Muslim Palestina. Negara inilah yang akan membebaskan mereka. Negara ini hadir dalam mimpi-mimpi mereka. Demi Allah, 4 orang pemuda Yahudi di West Bank, mereka hafal Quran 30 juz. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka bermimpi bertemu Rasulullah dalam mimpi mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada mereka dalam mimpi tadi, Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladzina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-quds ala rihabikum ikhwatukum muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Gaza, wahai penduduk Syam, sesungguhnya saudara orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan membebaskan Al-Quds kembali ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Silakan tanyakan Bapak Ibu. Saya sudah menanyakan dan mereka memberitakan pada kami. Jadi, apakah itu Indonesia? Insya Allah. Saya sering menyampaikan ini dan mungkin ini juga yang mereka sebut cocokologi Bapak Ibu. Sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tentang Indonesia. Memang Rasulullah tidak menyebutkan Indonesia, tidak. Tapi coba kita lihat. An Sauban radhiyallahu an, dari Sauban semalam ridhonya hadasahu, dia cerita, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini salamnya 2 kali. Inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan untukku bumi ini. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku menyaksikan kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku 2 pusaka. Al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, sayablughu bulquha mazawaliya minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman. Dari barat hingga ke timur dunia. Kenapa barat dinamakan Maroko dan timur dinamakan Merauke? Untuk menunjukkan pada dunia kalau umat Islam pernah memimpin dunia 1315 tahun. Lupakah kita? Sejak Rasulullah SAW diutus Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW diutus di tahun 610 Masehi. Beliau memimpin dunia. Dan umat Islam memimpin dunia sampai 3 Maret 1924. Artinya 1315 tahun Islam memimpin dunia. Melalui 3 periode. Masa nubuah, mulkan adzam, masa nubuah, kenabian, khilafah ala minhaji nubuah, dan masa mulkan adzam, kerajaan. Walaupun bentuknya